Pemirsa, Anda tentu berharap bahwa siapa-siapa yang menjadi wakil Anda sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau legislator tentu adalah orang-orang pilihan. Sebut saja mereka memiliki keterkenalan atau memiliki modal kapasitas yang dapat membawa aspirasi Anda sehingga tidak perlu lagi ada yang namanya orang demo-demo, Mas Arief, karena menuntut hak. Paling tidak wakil rakyat seperti Anda itu sudah bisa menyerap gitu kan. Ya. Nah, kemampuan menyerap itu kan tidak dimiliki oleh semua orang. Kalaupun dia tidak punya kapasitas itu, tapi kalau ada sekolahnya, bisa diajarkan. Dari PDI Perjuangan sendiri, komposisi antara yang kutu loncat, yang melalui proses lewat jalan tol, yang keringatnya sedikit dibanding yang benar-benar, kalau kita lihat di lapangan, yang jadi benar sama yang enggak itu berapa komposisinya kira-kira, persentasenya? Ya, saya kira kalau mengukur komposisi itu tidak mudah ya. Tetapi tentu dengan sistem yang sementara ini sedang berlaku itu, kita tetap mencoba untuk mendorong agar ini menjadi partai ideologis, tetapi sekaligus kadangkala harus berkompromi ya dengan situasi dan kondisi objektifnya, dengan pragmatisme itu ya. Saya kira kalau di PDI Perjuangan sih secara umum masih kader-kader terbaik kita lah ya. Dengan syarat-syarat adalah mereka yang dibesarkan dari satu pengalaman panjang berpartai, bergula dengan masyarakat, dan tentu ada doktrin-doktrin dalam partai kita untuk mengembangkan altruisme sosial dan politik, kebaikan untuk rakyat secara politik, ekonomi dan sebagainya. Mengukur militansi orang itu berapa tahun? Ada skala ukurnya nggak? Ya, saya kira secara umum yang menjadi anggota DPR ini rata-rata mereka berpartai di atas 10 tahun. Oh. Ya, bahwa ada 2-3 tahun berpartai kemudian menjadi anggota DPR itu adalah ikutan kemudian karena ada atas dasar kebutuhan tertentu. Tapi secara umum di atas 10 tahun. Itu pun yang resmi. Yang tidak resmi maksud saya adalah dulunya memang sudah berpartai lama karena berpartai resmi itu kan syaratnya KTA ya. Bisa dibilang lebih dari 20-25 tahun. Nah, ini juga ngomong-ngomong soal KTA banyak juga yang ujuk-ujuk dapat KTA justru begitu kan. Justru karena itu. Yang bermasalah dengan orang seperti itu bisa terbaca dong kalau kita petakan begitu, artinya oh, kader Anda bermasalah. Kalau diusut, oh memang ternyata proses rekrutmennya begini, dia juga baru setahun 2 tahun atau tanpa pernah berkeringat tahu-tahu dapat KTA, begitu bisa ya. Yang sekarang yang saya katakan, untuk sebagian kan harus berkompromi dengan kenyataan, dengan realitas. Itu yang saya katakan tadi, kalau kemudian sistemnya masih sangat liberal begini, kos politik yang harus menjadi beban partai di dalam mengurus dirinya maupun berkompetisi di dalam proses elektoral itu mahal, maka pasti akan ada yang begitu. Nah, kalau kompromi kok kesannya malah partai menjebak kader, Mas? Menjebak bagaimana? Dan nanti kalau ini kompromi, karena di sini mungkin kondisinya berbeda, ya sudahlah. Ini kan ada jalan tengah, akhirnya jadi. Nah, kemudian ternyata karena kapasitas dan kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kompromi tadi timbul masalah belakangan. Ya justru karena itu, kalau ini dibiarkan, malah ke depan saya kira nanti kader yang ideologis itu akan semakin sedikit, ya, Mas. Karena faktanya adalah pragmatisme. Politik transaksional. Tapi parpol sadar soal itu. Sangat sadar. Justru karena ruang. Tidak, justru karena itu kami kan selalu meneriakan tentang misalnya sistem proporsional daftar tertutup. Tetapi bahwa kemudian ada transparansi soal susunan kader atau caleg yang harus diumumkan kepada publik. Tapi sistem yang kita mintakan sejak lama kan itu. Tetapi yang lainnya tidak memberikan persetujuan soal itu. Termasuk pemerintah pada masa lalu. Sehingga tetap dibiarkan sangat liberal dan terbuka. Akibatnya high cost, akibatnya pragmatisme semakin menguat. Akibatnya salah satu misalnya soal seorang profesor riset menyatakan, Rondonelli, bahwa itu sejalan sistem yang sangat liberal dengan tingginya korupsi, gitu loh. Nah, kalau ini kemudian bisa kita atur ulang menjadi lebih baik, yang di dalamnya adalah menguatkan pelembagaan partai politik, sistem kaderisasi, mengurahkan biaya politik, maka apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat tentang lahirnya politisi kutu loncat, pragmatisme, transaksional, suka korupsi akan semakin terminimalisir. Bukankah politik sama dengan kepentingan? Termasuk yang atau yang dikatakan tadi kutu loncat itu kan karena punya kepentingan dan ada peluang. Oh, ya justru karena itu. Jadi ketemu jodohnya pada saat yang bersamaan. Peluang itu karena apa? Karena memang sistemnya begitu. Ya. Bagaimana mungkin dengan sistem yang sangat mahal kita harus menggunakan
satu cara yang tunggal, tentu tidak mungkin. Itulah yang saya katakan kemudian ada titik kompromi di situ. Padahal titik kompromi itu berkonsekuensi kepada apa yang sampaikan katakan, munculnya korupsi, munculnya modal yang kemudian mengatur kebijakan-kebijakan dan keputusan partai. Nah, bagi PDI Perjuangan yang begitu-begitu akan selalu dihindari. Caranya adalah dengan membangun sistem kaderisasi, terus kemudian mendorong agar lahirnya satu sistem yang demokratis, menguatkan kelembagaan partai tetapi tidak liberal. Ya, begini contohnya, kalau kaderisasi itu kita tuntut supaya dijalankan oleh partai, tapi pada sisi yang lain penyusunan kader kita lakukan yang terrefleksikan pada sistem nomor urut di dalam pencalekan, tapi si yang lain kita liberalkan siapa yang paling banyak dapat dukungan suara langsung rakyat itu yang jadi, nggak ada gunanya. Yang nomor 1 itu pasti kualifikasinya lebih baik ketimbang yang nomor 8. Tapi kalau yang dipilih rakyat nomor 8, lantas apa gunanya kaderisasi? Dan keterpilihannya bukan karena pengalamannya mengadvokasi rakyat, berjuang secara konkret untuk rakyat, tapi karena kekuatan kapitalnya. Inilah yang mau kita hindari ke depan sistem yang seperti ini. Harus kuat mengawalnya ya. Betul. Berarti kan partainya sendiri sistemnya harus kuat, ideologi partainya sendiri harus kuat. Sehingga kadang-kadang kan begini, ketika sistem sudah bagus, implementasinya kadang ada kebocoran di sana-sini. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah tiap pimpinan atau elit-elit partai di masing-masing daerah atau langsung terpusat ini karena bicara sistem? Ya, saya kira proses rekrutmen dan seleksi itu ada aturan main. Kalau di kami ada mekanisme yang diputuskan melalui keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai ya tentang tata cara rekrutmen dan seleksi. Tetapi sebaik-baiknya mekanisme yang kita susun pasti ada bocornya, ada bocornya. Anda masih yakin dan percaya bahwa sistem yang digunakan PDI Perjuangan saat ini masih sangat percaya, apalagi hasil ketetapan Kongres keempat kita yang terakhir. Kita menyatakan secara tegas, secara jelas tentang bagaimana garis-garis politik ideologi kita, ajaran apa yang harus kita sebarluaskan, kita pahamkan kepada seluruh jajaran anggota partai dan kader kita. Tidak ada tunggal dalam pemikiran-pemikiran besar Bung Karno yang harus kita anut dan kita yakini untuk bisa dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya, Mas Arief, kita akan coba mendengarkan bagaimana suara rakyat yang Anda wakili melalui telepon. Sudah bergabung bersama kita dari Bandung ada Pak Guntur. Selamat malam Pak Guntur. Pak Guntur sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Pak Guntur, selamat malam. Halo Pak Guntur. Ya, Pak Guntur, selamat malam. Silahkan pemirsa, Anda bisa mengirimkan atau berinteraksi dengan kami. Anda bisa sampaikan pertanyaan atau mungkin komentar terkait dengan topik bahasan kita malam hari ini. Sambil kami menunggu telepon berikutnya, kita akan kembali sesaat lagi.